Ketika Islam itu hanya sisanya di Granada, di Spanyol, peradaban Islam masih menunjukkan kedikdayaannya. Tajinya itu masih ada. Walaupun sudah lemah, tapi gerakan ilmu umat Islam ini memang gila ilmu, Pak. Makanya aneh kalau sekarang orang Islam itu tidak cinta ilmu pengetahuan. Aneh bin ajaib orang Islam sekarang nggak suka sains. Aneh bin ajaib kalau umat Islam tidak suka matematika, tidak suka biologi, tidak suka fisika, tidak suka ilmu alam, astronomi dan lain sebagainya, bahkan kedokteran. Itu semua dahulu dikuasai oleh umat Islam. Aneh bin ajaib sekali. Ketika peradaban Islam itu lemah di Spanyol, itu masih pada abad ke-13, 14 dan 15 sampai kejatuhan kerajaan Islam Granada yang terakhir, itu masih melahirkan ulama-ulama, cendekiawan, intelektual, para saintis terkemuka yang dikenang namanya di barat. Justru ya Ibnu Rus itu ada di periode itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi zidni ilma. Bapak Ibu, sahabat-sahabat, ya, para guru, karyawan, madrasah pembangunan, mulai dari tingkat taman kanak-kanak, ya, Rodotul Atfal, sampai madrasah aliyah atau yang sederajat. Yang saya hormati para pengurus Yayasan Syarif Hidayatullah, Ketua Dewan Pembina Prof. Abu Dinata, yang juga insya Allah mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Ya, yang saya hormati Ketua Dewan Pengurus Prof. Mufrodi, yang juga mudah-mudahan kita doakan selalu diberikan kesehatan, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh pemirsa, sahabat-sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini semua menjadi amal saleh, ya, menjadi ilmu yang senantiasa terus mengalir, menjadi pahala bagi Bapak Ibu semuanya ketika mendidik seorang anak muslim hamba Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu niatkan, ya, dalam setiap pendidikan, ya, dalam setiap pengajaran kita, tanamkan kepada anak-anak peserta didik kita bahwa tujuan Anda belajar, kalian belajar di madrasah ini, dan nanti setelah lulus menyelesaikan pelajaran di tempat ini, melanjutkan ke perguruan tinggi di dalam ataupun di luar negeri. Tujuan Anda belajar adalah, ya, sebagaimana tujuan pendidikan dalam Islam ini adalah membentuk insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beriman dan bertakwa. Ya, ini tujuan utamanya. Ya, kalau ada skill yang lain, keahlian yang lain itu bonus. Tujuan Anda belajar ilmu agama, belajar ilmu IPA, belajar IPS, belajar apa saja, itu adalah untuk membentuk insan yang bertakwa, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus Bapak Ibu tanamkan, ya, supaya anak-anak kita ini mengerti tentang tujuan pendidikan ini. Dan saya percaya, yakin Bapak Ibu semua, ya, telah menjalankan tugasnya dengan baik, dan perlu kembali terus-menerus merefresh, mengingatkan diri kita, tawasau bil haq, tawasau bis sabr,
tentang tujuan pendidikan dalam agama Islam ini. Karena kalau kita belajar dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, ya, bagaimana pendidikan Islam itu dimulai bahkan sebelum kelahiran seorang anak manusia. Sebelum manusia ini lahir, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung yang memberikan tarbiyahnya, pendidikannya. Pendidikan apa? Spiritual. Pendidikan tauhid, yaitu rububiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dijelaskan di dalam surah Al-A'raf ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ya. Ini pendidikan pertama ini yang harus diingat oleh kita semua. Jadi Bapak Ibu ketika memulai kelas, ya, pengajaran kepada anak-anak didik kita, tolong bacakan ayat ini. Anak-anak kita juga harus menghayati ayat-ayat ini setiap memulai pelajarannya. Agar apa? Agar kita nanti tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita nanti tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, disebabkan kelalaian kita sebagai pendidik, sebagai guru, karena tidak mengajarkan ayat ini. Ya. Allah mewanti-wanti, Allah mengancam, antaqulu yaumal qiyamah, jangan sampai kalian mengatakan nanti di hari kiamat, inna kunna an hadza ghafilin, kami lupa ayat ini. Kami lupa tujuan pendidikan ini. Pendidikan ini harus berorientasi kepada tauhid, berorientasi kepada pembentukan insan yang berbakti kepada Allah, Rasul, kedua orang tuanya, dan bermanfaat bagi masyarakatnya dan bahkan seluruh alam semesta. Dia harus menjadi rahmatan lil alamin. Ya. Karena setiap muslim ini membawa misi Islam itu sebagai rahmatan lil alamin, dan itu tidak bisa tidak harus berangkat dari pondasi pendidikan dan pengajaran baik di dalam keluarga maupun di pendidikan formal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di ayat itu, ingatlah, udhkur, ingatlah, jangan kita lupakan ini. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sumpah dari kalian, idh akhadha rabbuka min bani Adam, dari semua anak-anak Adam, min zuhurihim, bahkan ketika mereka masih berada di dalam rahim, ya, masih di kandungan ibunya, ya, Allah sudah berikan pendidikan. Ini pendidikan yang sangat tua, pendidikan yang pendidik, kalau istilah itu ada istilah sebut pendidikan yang primordial, yang sangat bahkan perennial. Ini pendidikan yang abadi, yang Allah tanamkan di dalam jiwa setiap manusia yang akan lahir ke muka bumi ini. Wa asyhadahum, tidak cukup mengambil janji dan sumpah, Allah mempersaksikan kita semua. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini, kata Allah, Tuhan kalian, yang menciptakan kalian, yang mentarbiyah kalian. Nah, Rabb itu, kata Rabb, ya, sebagai nama Allah Jalla Jalaluh, dia itu memiliki makna dan fungsi pendidikan. Kalau kita lihat Syekh Muhammad Abduh mengartikan Rabb, dari situ lahirlah tarbiyah. Itu artinya apa? Mendidik manusia untuk mencapai kesempurnaannya. Dan ini terus menerus, minal mahdi ilal lahdi. Ya. Kalau kita mendengarkan ucapan ulama itu, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntut ilmu dari buayan ketika lahir sampai liang lahat, masuk Anda ke dalam lubang kubur. Dan itu tidak pernah berhenti kita untuk terus memperkaya ilmu pengetahuan, bukan memperkaya diri,
ya, memperkaya ilmu. Karena manusia ini dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sebagai khalifah di atas muka bumi ini, Allah langsung yang mengajar. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Allah itu sebagai muallim. Apa itu muallim? Itu guru, pengajar. Jadi aktivitas Bapak Ibu yang digeluti saat ini, insya Allah mudah-mudahan istiqomah sampai akhir hayat, amin ya rabbal alamin, ya, itu adalah fungsi dan tugas yang sangat mulia. Ini adalah tugas keilahian, karena Allah menyebut dirinya, ya, menggunakan kata kerja allama. Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih, pemurah, itu mengajarkan Al-Quran kepada manusia. Sebelum menciptakan manusia, khalaqal insan, itu ayat setelahnya. Ar-Rahman dulu, allamal Quran dulu, baru khalaqal insan. Allah ciptakan dulu infrastruktur pendidikan, kurikulumnya disiapkan dulu oleh Allah. Itu apa? Kurikulum pendidikan seorang muslim hamba Allah adalah Al-Quran. Karena itu tidak berlebihan kalau para ulama ahli Quran mengatakan bahwa Quran ini adalah kitab tarbiyah, kitab pendidikan, manual pendidikan manusia dari lahir sampai dia mati, dari dunia sampai ke akhirat. Semua ayat-ayat Al-Quran itu adalah berfungsi untuk mendidik manusia mencapai kesempurnaan hidupnya, karena hidupnya ini adalah merupakan karunia, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri, yang harus diisi dengan ilmu pengetahuan, yang mana Allah sendiri yang telah menciptakan ilmu itu sejak Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ya. Jadi berbahagialah, berbangga Bapak Ibu ini menjadi muallim. Karena dalam surat Ar-Rahman, ya, dalam surah Al-Alaq, ya, dalam berbagai macam surat itu fungsi keilahian adalah berfungsi untuk mengajarkan kepada manusia untuk menjadi khalifah yang baik di atas muka bumi ini. Nabi SAW juga sebagai guru, ya. Fungsi kenabian, fungsi kerasulan itu sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 129, surah Al-Jumu'ah ayat 5, dan beberapa surat lainnya, ya, di situ disebutkan firman Allah, doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbana wab'ath fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Ya. Rasul yang akan diutus di akhir zaman ini, sebagaimana pinta, sebagaimana doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, adalah berfungsi, bertugas membacakan ayat-ayat Engkau ya Allah, mengingatkan mereka anak manusia ini kepada janji primordial yang pertama, kepada pendidikan perennial yang ada dalam petunjuknya dalam surah Al-A'raf 172 tadi itu. Semua nabi itu mengingatkan itu. Jangan sampai mereka lalai, jangan sampai mereka lupa, an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Kalau kita lalai, kita lupa, apalagi disengaja, kita akan mendapatkan siksa dan azab dari Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Ya. Maka luar biasa perjuangan, dedikasi, ya, peran seorang guru itu, dia merupakan tugas yang adalah titisan dari sifat Allah Ar-Rahman, Allamal Quran, dan titisan dari fungsi kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, ya, sesuai tema kita pada pagi hari ini, ya, adalah tentang
akselerasi madrasah abad 21 ya dalam menyikapi pandemi. Apa itu madrasah? Sekarang yang kedua ini saya ingin menyampaikan tentang madrasah ya. Madrasah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, itu adalah nama, kalau dalam bahasa Arab itu ismul makan ya, nama tempat ya, kata tempat dari maf'alah, dari fiil kata kerja darasa yadrusu, belajar. Maka madrasah adalah tempat orang belajar. Kalau dari yadrisu itu hilang ya. Ini beda nih. Ini beda pengucapan, beda harakat, ini beda artinya. Ya. Darasa yadrusu belajar. Ya dari saya drisu hilang. Yang darisun sebagaimana dalam Al-Qur'an. Kuntum tadrusun. Nah, itu dalam Al-Qur'an itu dikatakan kalian belajar. Ya. Nah, maka madrasah itu adalah tempat belajar. Ya, bisa juga ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tempat belajar ini namanya madrasah, sebelum ada bentuk yang formal itu diadakan di semua tempat yang memungkinkan. Nah, kalau kita lihat dalam sejarah perkembangan peradaban Islam, ya, madrasah ini dari masa ke masa, ya, sebagai lembaga untuk mendidik umat, madrasah pertama dalam sejarah peradaban Islam adalah masjid. Masjid Nabawi itu adalah bukan hanya tempat peribadatan, tempat sholat, tempat kita berjamaah, tapi juga tempat menuntut ilmu. Ya, di sini ada ahli pakar sejarah peradaban ya, bapak-bapak profesor kita di Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Dewan Pengurus. Masya Allah, tabarakallah. Beliau lebih ahli dari saya. Ya, bagaimana jenis atau bentuk madrasah itu berevolusi. Kalau prinsipnya, kalau kurikulumnya, inti daripada pendidikan Islam itu sudah final, sudah sempurna, sebagaimana sempurnanya syariat Islam ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Tapi bentuk dia mengalami evolusi. Ada perubahan-perubahan, ada dinamika. Maka itu kalau kita berbicara madrasah abad 21 ya, dengan madrasah di abad ke-7 di masa Rasulullah SAW hidup, di masa Khulafaur Rasyidin, dilanjutkan lagi di masa Bani Umayyah abad ke-8, abad ke-9, dilanjutkan di masa Daulah Abbasiyah ya, dari abad ke berapa itu, ke-9 sampai abad ke-13 ya, karena dia hancur tahun 1258 Abbasiyah. Di situ di sela-selanya ada Daulah Saljuk. Ya, Saljuk ini bagian atau negara kegubernuran wilayah Abbasiyah, karena Abbasiyah terlalu luas dengan mengalami pelemahan-pelemahan. Ya, ada penggerogotan. Nah, Saljuk ini salah satu daulah Islam yang termasuk paling kuat yang berada di Anatolia, di Asia Kecil, yang sekarang bagian dari Turki. Tapi yang Turki benua Asia ya. Nah, kalau Turki yang benua Eropa itu Konstantinopel baru ditaklukkan tahun 1453 oleh Sultan Muhammad II atau yang dikenal dengan Al-Fatih. Ya. Perkembangan evolusi madrasah ini ya, dari zaman Rasulullah sampai ke zaman kita saat ini itu mengalami evolusi. Mulai dari masjid. Ini masjid luar biasa sebagai pusat ilmu pengetahuan, pusat pengajaran Al-Quran, pusat pengajaran hadis, pusat pengajaran fikih, pusat pengajaran ya yang disebut dengan rukun-rukun agama, usuluddin, arkanul iman, arkanul Islam, dan ihsan.
Yang sekarang mungkin ada perkembangan terminologi ihsan ini menjadi apa? Tasawuf, tazkiyah, ya. Lalu berkembang menjadi tarekat dan lain sebagainya. Ya, itu bukan cakupan sambutan saya pada pagi hari ini. Namun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, kurikulum pendidikan Islam itu tetap, yang berubah ini adalah berevolusi itulah sarana-sarananya, bentuk-bentuk formalnya. Nah, ini yang berubah dari waktu ke waktu. Dari zaman Rasulullah masih di masjid, ya, belum ada sekolah madrasah seperti madrasah pembangunan klasikal gitu ya, belum. Rasulullah itu maha gurunya, masjid itu sebagai pusat tempat pembelajarannya. Ada madrasah di situ setelah Nabi hijrah ke Madinah itu ada apa? Madrasah ahli suffah, bahkan diasramakan. Masjid berasrama buat orang-orang yang nggak punya rumah, ya, sahabat yang nggak punya rumah, ya, tunawisma. Mohon maaf, bukan tinggal di kolong jembatan, tapi tinggalnya di masjid, bos. Ya, nah, bahkan masjid itu jadi tempat apa? Tempat ilmu, tempat penampungan sosial, dan itu berfungsi secara simultan. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berkembang terus. Masa Khulafaur Rasyidin masih masjid, masih pusatnya di Madinah. Sampai ketika Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat, memindahkan pusat kekuasaannya itu ke Kufah, itu pun masjid masih menjadi pusat pembelajaran, pusat pendidikan. Sampai ketika peralihan kekuasaan dari Khulafaur Rasyidin ke Bani Umayyah, masjid-masjid didirikan dengan megah di masa Bani Umayyah, bisa lagi di Damaskus, tapi sayang hancur sekarang. Masjid Umayyah. Masjid banyak. Itu semua ada pojok-pojok, ada ruak-ruak, asrama-asrama pembelajaran. Ya. Materinya apa? Ya Quran lagi, hadis lagi, fikih lagi. Nanti ada tambahan, nanti ada ilmu hisab, ada ilmu falak, ya, astronomi, ada ilmu macam-macam, termasuk sastra, sains. Itu terus berkembang sampai di zaman Bani Abbasiyah mulailah perkembangan ini sangat signifikan. Ya. Berdirilah apa yang disebut dengan universitas-universitas perpustakaan Baitul Hikmah di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Gerakan penterjemahan ilmu pengetahuan dunia. Jadi sudah bicara dunia ini. Diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, sehingga bahasa Arab merupakan satu-satunya bahasa yang sangat menghegemoni dunia pada saat itu, karena seluruh ilmu pengetahuan ditulis dalam bahasa Arab. Semua ilmu filsafat, ya, kemudian sastra yang ada dalam peradaban sebelum Islam, itu semua diterjemahkan ke dalam bahasa. Sehingga orang Eropa itu mengenal warisan peradaban Yunani, filsafatnya itu justru dari bahasa Arab yang diterjemahkan dari bahasa Yunani. Mereka belajar itu justru dari orang Arab, dari orang Islam yang membawa tamadun, yang membangun hadarah. Baghdad punya Baitul Hikmah di timur. Di barat itu sudah berdiri kekhalifahan Bani Umayyah II yang menandingi Abbasiyah. Ya. Pusatnya di Cordova. Toledo, Sevilla, Almeria, Lisbon, ya. Ada di sini yang suka main bola, suka klub sepak bola, ya. Itu Portugal dulu itu Muslim. Masjid-masjid masih banyak di sana. Lisbon itu kerajaan itu sudah Muslim. Ya. Ini yang menandingi Baghdad hanya Cordoba dengan Masjid Agung Cordoba, yang di situ khalifahnya berlomba-lomba untuk membangun perpustakaan, menggerakkan ilmu pengetahuan, penterjemahan, ya, semua bidang ilmu pengetahuan umat Islam kuasai dan menjadi guru peradaban pada masa itu. Sampai Spanyol runtuh
peradaban Islam di Spanyol runtuh tahun 1492. Sebenarnya runtuhnya sudah lama. Ya, mulai abad 11-12 itu mulai terjadi Reconquista. Pihak-pihak kerajaan Kristen itu merebut kembali wilayah-wilayah yang dahulu diduduki dan dimakmurkan oleh peradaban Islam. Ya, Cordoba itu jatuh sudah abad 12. Cordoba sudah jatuh abad 12. Toledo, Sevilla, ya, Madrid, ya, dan lain sebagainya itu sudah jatuh tahun abad 12 itu sudah habis. Yang tersisa tinggal satu, Granada. 1245 raja kerajaan Granada, kerajaan Islam di Spanyol itu menandatangani perjanjian dengan Raja Castilla. Karena yang lain udah habis semua, tinggal satu nih. Dia mau menyelamatkan diri. Bagaimana supaya tetap eksis peradaban Islam di sana? Ya, buat perjanjian, bayar per tahun ya 500.000 keping emas setahun. Dan itu berlangsung sampai hampir 250 tahun ketika Ratu Isabella dan Ferdinand V menaklukkan Granada tanggal 2 Januari 1492. Ya, baru kemarin. Ya. Meskipun demikian, ketika Islam itu hanya sisanya di Granada di Spanyol, ya, peradaban Islam masih menunjukkan kedikdayaannya. Tajinya itu masih ada. Walaupun sudah lemah, tapi gerakan ilmu umat Islam ini memang gila ilmu, Pak. Makanya aneh kalau sekarang orang Islam itu tidak cinta ilmu pengetahuan. Aneh bin ajaib orang Islam sekarang nggak suka sains. Aneh bin ajaib kalau umat Islam tidak suka matematika, tidak suka biologi, tidak suka fisika, tidak suka ilmu alam, astronomi dan lain sebagainya, bahkan kedokteran. Itu semua dahulu dikuasai oleh umat Islam. Aneh bin ajaib sekali. Ketika peradaban Islam itu lemah di Spanyol, itu masih pada abad ke-13, 14 dan 15 sampai kejatuhan kerajaan Islam Granada yang terakhir. Ya. Itu masih melahirkan ulama-ulama, cendekiawan, intelektual, para saintis terkemuka yang dikenang namanya di Barat. Justru ya Ibnu Rus itu ada di periode itu. Ibnu Bajah ada di periode itu. Ya. Ibnu Hazm ahli fikih, ahli dokter juga, dia hidup di zaman itu. Dan banyak ulama-ulama lainnya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ingin mengatakan umat Islam ini adalah umat yang secara fitrah mestinya dia mencintai ilmu pengetahuan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, karena itu adalah menjadi bagian integral dari keyakinan agama kita. Ayat pertama saja sudah turun tentang penciptaan manusia. Iqra, perintah membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Membaca alam semesta, membaca semua tanda-tanda kebesaran Allah yang ada dalam diri manusia. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yakfi birabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka madrasah itu mengalami perkembangan. Ya. Lalu pudar Abbasiyah, tapi sudah disiapkan infrastrukturnya oleh Bani Saljuk, Daulah Saljuk itu, ya, di Asia Kecil dengan perdana menteri yang bernama Nizamul Muluk. Ya, beliau ini hidup 1018 sampai 1099. Ya. Dialah yang mengangkat Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali sebagai rektor Universitas Nizamiyah. Ini rektor pertama. Jadi ada jabatan rektor itu Imam Ghazali itu yang pertama itu.
Ya, ada jabatan fungsional, kadang ada jafung ya di perguruan tinggi ya. Bahwa profesor itu sudah lewat ya, udah urusan itu udah lewat dah. Ya. Ini Imam Al-Ghazali itu rektor pertama. Jadi disokong, jadi saya mohon maaf, saya menonton sinetron Turki sekarang itu tentang kebangkitan Saljuk yang agung. Itu diceritakan bagaimana Alp Arslan mengalahkan Romawi dalam perang Malazgirt atau Manziket, orang barat menyebutnya, tahun 1077. Penasehatnya itu Nizamul Muluk. Kemudian Bani Saljuk ini ya dikelilingi oleh banyak musuh, dari tentara salib, dari kaum Batini ya. Kaum Batini itu adalah aliran kebatinan ya, yang berafiliasi kepada ajaran Syiah Rafidhah ya. Kemudian banyak lagi persekongkolan jahat setelah hancurnya Daulah Abbasiyah itu tahun 1258. Maka madrasah Nizamiyah yang berasal dari nama Nizamul Muluk inilah yang mendidik dan melahirkan kader-kader pemimpin yang menyuplai ulama, yang menyuplai para perwira-perwira militer dididik di universitas ini. Inilah yang melahirkan kitab Ihya Ulumuddin, yang melahirkan kitab Fadaihul Batiniyah, yang melahirkan sosok yang hebat dalam dunia tasawuf, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, 1099 Nizamul Muluk wafat, persis tahun itu juga tentara salib masuk ke Baitul Maqdis menaklukkan Yerusalem. Kekalahan umat Islam yang pertama itu. Ini mulai lemah umat Islam. 1099. Ya. Sampai 1187. Ya, ketika Salahuddin Al-Ayyubi memimpin umat Islam membebaskan kembali Baitul Maqdis, Bapak Ibu dirahmati Allah, tahu nggak? Ini bukan lahir ya 1-2 malam. Generasi Salahuddin yang membebaskan Baitul Maqdis itu bukan orang ecek-ecek, bukan orang sembarangan. Dia lahir dari proses tarbiyah, pendidikan puluhan tahun yang benihnya ditanam oleh Abu Hamid Al-Ghazali dengan Madrasah Nizamiyah di mana dia sebagai rektornya. Supervisi, dukungan politik, logistik, wakafnya disokong oleh Nizamul Muluk, Perdana Menteri Daulah Saljuk. Lalu di situ lahirlah mahaguru ya, seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, dari Madrasah Abdul Qadir Al-Jailani itulah yang melahirkan pemimpin-pemimpin umat. Pemimpin politik, pemimpin militer, perwira-perwira, tentara-tentara, itu semua harus dididik di madrasah ini dulu ya, sehingga mereka dapat mengelola negara dengan benar. Dan lahirlah generasi Nuruddin Zangki ya, 1145 ya, beliau wafat, dilanjutkan oleh keponakannya Salahuddin Al-Ayyubi, sehingga umat Islam berbahagia ya, dapat membebaskan Baitul Maqdis. Nah, ini kalau kita bicara sejarah madrasah, maka madrasah ini jangan disepelekan. Madrasah itu punya kontribusi besar dalam peradaban Islam. Ya. Sains bersanding dengan ilmu agama. Ilmu astronomi dipelajari di masjid, dipelajari di perpustakaan, dipelajari di istana-istana raja, di masjid-masjid, di rumah-rumah ulama. Terbuka halakah itu. Dan itu diberikan secara gratis. Karena ulama itu, guru-guru itu ya dibayar dari harta wakafnya orang-orang kaya, para pemimpin, para pejabat. Subhanallah. Termasuk Al-Azhar kalau kita bicara tadi disinggung oleh Prof. Mufrodi. Termasuk lagi Zaitunah di Tunisia dan lain sebagainya. Ini yang kedua. Yang terakhir saya ingin sampaikan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah bagaimana kita menyikapi pandemi ini. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan masalah pandemi ini menjadi satu keniscayaan bagi kita untuk ya menyesuaikan diri.
Salah satu sunnatullah adalah taghyir, perubahan. Kita harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan. Pandemi COVID ini mempengaruhi kehidupan manusia bukan hanya aspek ekonomi, kesehatan, dan sosial, tetapi juga agama, termasuk juga pendidikan. Sudah ada banyak fatwa lembaga-lembaga dunia yang mengatur persoalan ibadah teknis, sholat Idul Fitri, Idul Adha, kurban, ya, penyelenggaraan jenazah, ya, di masa pandemi itu sudah ada fatwanya. Jadi ada perubahan, dan ini tidak bisa kita hindari. Dalam dunia pendidikan tadi tentu sudah luar biasa, apalagi di perguruan tinggi, di sekolah-sekolah semua pembelajaran jarak jauh, PJJ, online learning, ya, dan lain sebagainya. Ini kita harus inovatif dan beradaptasi dengan new normal, yang kita tidak boleh kehilangan visi kita sebagai lembaga pendidikan yang berbasis agama, tetapi juga menggabungkan agama itu dengan ilmu pengetahuan sehingga melahirkan peradaban Islam yang mencerahkan. Ya, nah, maka itu pendidikan Islam harus memberikan kontribusi positif di tengah pandemi ini. Pertama dengan apa? Konsep, ya, bahwa Islam ini bisa beradaptasi dengan new normal, ya, wabah penyakit ini itu menjadi kekayaan khazanah Islam. Itu sudah dibahas berabad-abad yang lalu. Saya heran kalau ada ustadz, kiai, ulama yang nggak percaya ini ada penyakit ini. Dulu sudah dibahas. Wabah ta'un, ya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis kitab Badlul Ma'un fi Fadlit Ta'un, menyebutkan 4 keutamaan, 4 faedah spiritual daripada penyakitnya, ya, wabah menular ini. Itu disebutkan, ya. Ada itu memperpendek angan-angan, itu secara spiritual. Taksirul amal, tahsinul amal, memperbaiki kualitas amal. Kemudian menyadarkan jiwa dari ghaflah, dari lalai, tanbihun nafsi anil ghaflah, dan tazwidur rihlah, mempersiapkan bekal kita menuju kampung halaman. Itu secara spiritual. Jadi ini harus kita artikan. Maka itu kita ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi, ya, ayat berapa? 82. Ingat apa perkataannya Nabi Khidir? Ya, wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Apa yang aku perbuat itu bukanlah menurut keinginanku sendiri dan bukan menurut kemampuanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya, wahai Musa. Khidir membunuh anak kecil. Khidir melubangi kapal. Khidir membangun tembok yang hampir runtuh. Itu semua nilai-nilai pendidikan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya sudah share materi saya, silakan dibaca, dikaji lagi bagaimana itu pendidikan, sehingga corona ini seolah-olah memberikan keterangan pers kepada kita. Aku ini datang itu bukan kehendak aku, itu kehendak Allah. Kalian harus belajar dari situ, ambil hikmahnya secara spiritual, secara pendidikan, secara moral, ya, bagaimana kita harus bahu-membahu. Jangan gaduh kehidupan berbangsa bernegara kita, padahal kita sedang bersatu untuk menghadapi bahaya pandemi ini. Kita malah ribut satu negara dengan urusan satu ormas, dengan satu tokoh. Potensi kita akhirnya menguap. Negara lain sudah gelombang kedua, pertama mereka sudah turun. Kita masih gelombang 1 aja belum beres, masih naik grafiknya, ya, nggak turun-turun. Ini apa? Ini coba tolong pahami ini sebagai teguran dari Allah. Jangan kita berantem terus, jangan kita bertengkar terus, jangan kita sikut-sikutan terus, injak sana, injak sini. Ayo kita saling introspeksi, muhasabah, memperbaiki diri, perkuat ketahanan keluarga di tengah pandemi, dan pendidikan kita menjadi garda terdepan untuk memperbaiki kehidupan umat ini.
ya di tengah pandemi. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, kami memang masih baru, tetapi kami ingin berkontribusi besar juga untuk dakwah ini. Sebagaimana sahabat Rasulullah Hassan bin Thabit yang berjuang untuk surga, maka kami juga betul-betul merindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam catatan sejarah, hanya Hassan bin Thabit inilah yang memiliki mimbar di samping mimbarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mimbar itu, dia membela kehormatan agama Allah dan Rasulnya. Di mimbar itu, dia membela Islam. Di mimbar itu, dia menyampaikan keunggulan dan kemuliaan agama Allah dan Rasulnya. Maka kita bisa melihat betapa mulianya keberadaan media, keberadaan mimbar yang berada di samping persis mimbarnya Rasulullah SAW. Oleh sebab itu kami juga mengajak teman-teman semua untuk ke surga. Dengan cara apa? Dengan cara kita yang sama. Kita berjuang lewat media. Media yang akan membumikan Islam rahmatan lil alamin di negeri kita ini dan juga ke seluruh penjuru dunia, menembus batas hingga Allah takdirkan Islam ini jaya kembali. Mari salurkan infak media ke rekening Bank BNI Syariah 0631 748 573. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.